Tadinya aku kasih oleh-oleh aja kan. Mm-mm. Ternyata mereka pesan akhirnya. Aku suka nih. Jadi cuan deh. Wah jadi cuan. Nah mungkin karena lebaran ini biasanya waktunya ya. Jadi Mm-mm. mungkin teman-teman juga mesti memperhatikan umur simpan nih. Nah iya Ya ya. packaging juga. Yang pasti packagingnya itu yang aman kalau dibawa traveling. Guys, aku mau pulang ke sini. Mau bawa ini. Dan dia selalu bawa apa? Duren. Duren. Dan yang pesen itu banyak banget. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran telah tiba belum? Belum, tapi udah deket. Udah deket ya. Ceritanya gitu. Ini gak ada baju lain apa? Dibahas terus baju. Jadi Bahas. kalau menjelang Lebaran itu tiba-tiba kepikiran banyak mau Pit. Banyak banget yang mau Itu bedanya entrepreneur. gitu ya. Iya. Pokoknya pikirannya pengen cuan gitu kan. Ibadah. Padahal harusnya ibadah ya, silaturahmi gitu ya. Cuman ya namanya juga kepikiran gitu kan. Mau apa namanya mau mudik tuh ya selalu mudik kan mau Pit ya. Iya, sejauh ini masih mudik terus. Dan memang kepikirannya biasanya kalau mudik itu persiapan budget. Persiapan budget. Ya budget. Terus biasanya naik takutnya mobil, naik mobil kan? Biasanya bawa kendaraan, bensin, terus makan di perjalanan, kasih oleh-oleh pulang. Bagi-bagi cuan, bagi-bagi rezeki kan? Yang salam kemarin tempel, digini ya. Salam tempel gitu ya. Nah tapi buat teman-teman yang mungkin sudah memperhitungkan mau mudik, persiapan budgetnya berapa, perlu uang berapa buat nanti bawa mudik. Sebetulnya mudik juga bisa dapat cuan ya. Iya bisa jadi peluang. Bisa juga. Ini kita membahas peluang itu. Kira-kira jelang Lebaran ada tambahan pemasukan apa sih yang bisa kita lakukan? Iya. Atau bahkan ini bisa menjadi buat kita sendiri ya yang pulang dari kota kita menuju ke kota kecil kita misalnya ke kampung kita, atau bahkan teman-teman yang memang berada di tempat tujuan mudik gitu. Iya. Nah berikut ada beberapa pikiran kita kemarin kita sempat ngobrol dulu nih untuk kira-kira ada apa aja ya yang bisa menjadi peluang. Mudiknya kemana Mas? Aku ke Salatiga. Aku ke Kuningan. Ke Kuningan. Jadi kemarin aku kepikir gini, kalau mudik itu kan biasanya ya kita bawa oleh-oleh juga ya. Iya. Oleh-oleh tuh bolak-balik loh. Berarti kita itu pulang kalau dari misalnya kita lagi di Jakarta, mau pulang ke Salatiga, aku mikir aku punya oleh-oleh apa buat keluarga yang di Salatiga. Iya. Berarti ini kan bisnis oleh-oleh juga bisa menjadi target gitu ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di kota ataupun mungkin di kota-kota besar, itu bisa salah satu jadi peluang buat teman-teman yang mungkin usahanya bisa produk makanan atau mungkin craft. Itu buat oleh-oleh nantinya dibawa oleh teman-teman yang pada mau mudik. Salah satunya kita ya. Jadi nanti promosinya memperkenalkan produk kita sebagai produk yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Betul. Jadi kan kita bisa bawanya untuk khas nih dari kota bawanya apa gitu kan untuk teman-teman di daerah. Atau juga bisa jadi just tip. Just tip. Ya. Itu ada tuh temanku kayak gitu tuh. Just tip dari kota ke daerah. Dia tuh kemarin tinggal di Kalimantan. Tapi dia sering tugas di Jakarta. Jadi bawa barang. Setiap kali dari Jakarta dia sesimpel gini. Aku lagi di Jakarta nih buat teman-teman yang ada di kotanya dia di Kalimantan. Aku sering lihat postingannya dia gitu. Mau just tip nggak? Misalnya aku mau jalan-jalan ke mall ini. Di sini ada mungkin dia melihat di kotanya nggak ada brand tertentu baju ya. Iya. Karena dia perempuan, baju ini atau mau hijab Beli ini tas segala atau macam. sepatu atau apa, nah itu bisa dijadiin. Ada yang mau dijadiin just tip nggak? Nah itu ini banget kayak. Dan lumayan, aku lihat dia sering banget ya. tuh, sering banget. Selain itu makanan juga kan, mungkin makanan kuliner di Jakarta kan cukup kalau di kita kan cukup banyak atau di cukup variannya cukup lumayan banyak lah ya. Nah itu bisa di just tipin juga gitu ya. Atau karena kita punya keluarga atau punya teman-teman di daerah kita,
kita bisa nawarin siapa yang mau, aku mau pulang nih bawa ini. Iya. Terlepas dari maksudnya kalau silakan teman-teman bawa oleh-oleh buat keluarga, cuman kalau ini jadi titipan juga nggak ada masalah dong. Betul. Halal. Halalan thayyiban. Nah begitu juga pada saat pulang Mas. Biasanya kan pada saat kita pulang ke daerah nih bawa oleh-oleh. Biasanya pas hari lebaran mungkin H+1, H+2 kita masih mengunjungi saudara-saudara, kita silaturahmi. Biasanya ada menyempatkan waktu untuk pergi ke tempat-tempat rekreasi. Oke. Nah biasanya itu juga bisa jadi buat peluang nih buat teman-teman yang UMKM mungkin yang punya usaha di daerah. Itu bisa menjual produknya itu di tempat oleh-oleh atau di tempat-tempat wisata. Buat Karena nanti biar dibawa pulang. Dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Iya. Sekaligus sebenarnya oleh-oleh ini perannya juga banyak. Kadang-kadang gini. Misalnya aku di Salatiga suka bawa. Misalnya dari Salatiga mau balik ke Jakarta. Aku kan pasti beli oleh-oleh nih. Iya. Kalau di Salatiga tuh ada enting-enting gepuk, tau gak? Iya tahu Dari kacang. Iya pernah nyoba. Itu jualnya deket Kelenteng kan. Iya. Nah itu ternyata aku bawa dari sana atau gula kacang. Tahu gula kacang kan ya? Tahu. Nah itu sering banget tuh aku bawa ke sini. Ternyata aku bawa oleh-oleh buat orang sini. Dan bisa juga nitip juga dari yang dari Jakarta nitip dari daerah. Iya enggak, justru karena aku tadinya aku kasih oleh-oleh aja kan. Ternyata mereka pesan akhirnya. Aku suka nih. Jadi cuan deh. Wah jadi cuan. Kalau aku jadi dari daerah itu dari daerahku Kuningan tahu tape nggak? Tahu. Tape Kuningan. Tape yang dari ketan itu, yang tahu. di ember. Nah itu juga lumayan bisa buat jadi oleh-oleh. Selain itu juga banyak. Kalau aku sih hucep makanya di. Hucap. Di Kuningan makanya hucap. Sama itu Jennifer ya. Jeruk nipis nah, peras. Nah itu aku tuh paling seneng banget tuh. Aku tuh tak pikir dulu ya dari Kuningan atau Cirebon itu kan ada Jennifer itu kan. Jeruk nipis peras kan. Iya. Tak pikir itu kayak sirup. Terus langsung diperes. Tapi itu unik banget ya, produk-produk unik yang sama ini. Mohon maaf. Kecap. Oh iya. Itu setiap daerah di Pulau Jawa ini kan setiap daerah punya specialty kecap lah ya. Iya. Kecapnya setiap daerah itu beda-beda. Nah ini kalau aku pergi misalnya ke Jogja nih. Ada misalnya aku suka bawa sare eco namanya dari Jogja tuh. Itu kalau aku pulang ke sana teman-temanku nitip semua. Kecap. Iya. Di just tipin cuman kecap. Gak apa-apa lah kalau bagasi aman masih lumayan Mas. Karena kadang-kadang bawa mobil sendiri. Aku bawa sampai berdus-dus. Iya terus anak-anak duduknya dipepetin karena isinya barang-barang. Yang penting cuan kalau anak-anak mah di mana aja. Ini bangku. Yang biasanya kan gitu berangkatnya masih agak lengang, pulangnya udah segala macam dimasukin deh tuh. Lumayan kan ya, maksudnya ya. Subsidi. Enggak ini kan sekali lagi karena kita hubungannya dengan Lebaran ini kan sarana promosi sebenarnya. Iya. Jadi barangkali kalau teman-teman nanti misalnya dari kecap, dari mungkin ada sirup daerah itu juga banyak yang ini loh. Ya itu salah satu cara untuk memperluas jaringan ya. Memperkenalkan produk kita dulu. Misalnya ternyata dari produk daerah itu bisa dibawa ke kota besar ya. Misalnya pulang ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya. Atau ya itu kan namanya mudik tuh kan kusut ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah itu jaringan kita bisa titip-titip atau kita sekedar bawa oleh-oleh. Tapi ternyata nanti setelah Lebaran kita bisa jadi reseller ya misalnya. Betul. Bisa jadi distributor mungkin. Iya. Nah mungkin karena Lebaran ini biasanya waktunya ya. Jadi mungkin teman-teman juga mesti memperhatikan umur simpan nih. Nah iya. Packaging juga. Yang pasti packagingnya itu yang aman kalau dibawa traveling. Kan pernah tuh aku dapat makanan yang baunya atau aromanya itu cukup menyengat. Tetapi ternyata dia bisa pack dengan sedemikian rupa itu nggak kecium sama sekali. Misalnya rendang duren. Enggak duren. Oh, iya. Atau rendang jengkol. Itu maksudnya itu. Aku puasa nggak sih? Serius mah aku nggak suka loh mah. Pernah nyobain enak tau? Hah? Serius? Enak.
Ya udah deh, bukan saya nggak suka soalnya. Aku suka durian. Ya. Tapi ya itu juga termasuk durian ya. Maksudnya temanku tuh, aku lupa dia dari mana, dari Sulawesi mana gitu. Dia itu setiap kali pulang ke sana, dia di grup selalu chat, guys, aku mau pulang ke sini, mau bawa ini. Dan dia selalu bawa apa? Durian. Dan yang pesen itu banyak banget. Tapi di pack gitu kan, kayak di wrap gitu. Udah di apa namanya, kayak di kotak gitu kan, terus nanti di wrap masih di wrap lagi. Aku nggak tahu dia bawanya pakai apa, atau mungkin pesawat ada kargonya yang khusus atau gimana. Tapi yang jelas setiap kali dia pulang kampung ke tempatnya dia balik lagi ke Jakarta, dia udah bawa pesanan itu. Itu kan kayak wah, lumayan menguntungkan ya itu ya. Lumayan menjanjikan gitu dengan just tip itu. Betul. Nah, karena nggak melulu lebaran sih sebenarnya ya. Sekarang juga bisa banyak ya. Banyak yang dilakukan, misalnya cuman dinas sebentar, just tip, dikit-dikit just tip, just tip. Itu bisa jadi bisnis yang serius sih sebenarnya. Iya, temanku ada yang memang dia seriusin untuk just tip. Jadi memang just tip itu menguntungkan 3 belah pihak. Yang nitip happy karena dia nggak harus keluar effort, nggak keluar. Betul, nggak harus tiket. Iya. Terus yang dijual juga, yang produknya juga happy karena produknya bisa terjual. Yang dititipin juga seneng kan, dapet ya ada sedikit margin lah. Ya itu, just tip itu memang menyenangkan. Buka apa? Buka apa kita? Just tip. Kita mau ada yang undang kita kemana nggak? Nih maksudnya biar kalau ayo Mister sama Mama Opit main ke Papua gitu ya. Iya. Kita bawa apa ya dari sana? Banyak di Papua. Banyak Papua juga. Nah selain itu juga jasa sewa kendaraan juga. Oh iya, ini jelang Lebaran ya. Ini 2 loh, maksudnya dari tempat kita berangkat ke tempat tujuan atau di tempat tujuan. Kayak misalnya aku ke Jogja atau ke Bali gitu ya. Sewa motor itu sewa itu motor, kan. Kemarin ya ngintip ampun. itu motornya, bawa motor ceritanya dari Jakarta. Jelas enggak lah. Jelas sewa lah. Nah itu bisa jadi peluang ya. Iya, peluang banget. Tapi hati-hati kalau ini ya, maksudnya jangan sampai kita mau mendulang cuan, nggak taunya hilang. Nggak tahu motornya dibawa atau kendaraannya dibawa. Ya ini harus apa namanya, secara ini risetnya harus atau dititipin bisa tuh. Biasanya ada teman-teman pengelola sewa mobil dititipin. Sama parkir. Wah, susah loh parkir. Serius? Kalau lebaran kayak gitu? Iya, soalnya rumahku itu kan agak masuk gitu gitu. Kalau misalnya dipaksain masuk kan, namanya kalau lebaran warganya jadi banyak kan. Kadang-kadang motor apa segala macam kan PR. Jadi kita biasanya naro di tempat yang lebih mudah aksesnya. Nah itu tempat-tempat parkir juga bisa jadi potensi. Ya, sekaligus ya itu paling ramai mungkin kuliner sama kria ya, atau apa, rajutan, anyaman. Iya, buat oleh-oleh ya, buat kayak cindera mata. Ya. Jadi ketika banyak pengunjung datang ke tempat kita, mungkin teman-teman yang ada dari daerah, inilah saat yang tepat untuk mempromosikan dengan cara apa? Banyak. Kan kemarin kita udah bahas ya strateginya. Bisa tahu-tahu kita buka promosi secara digital, secara offline. Jadi beneran tuh kita siapin alat tempur kita tuh untuk jualannya apa, misalnya brosur. Iya. Jangan lupa misalnya kasih sampel juga ya. Betul. Kasih sampel bisa. Nah kalau mungkin di lebaran ini teman-teman bisa taruh di tempat-tempat kayak yang jual pusat oleh-oleh, di rest area, di tempat-tempat wisata. Nah itu salah satu tempat spot-spot yang memang sangat-sangat strategis. Baik itu makanan ataupun kria, craft, fashion bahkan itu juga jadi tempat-tempat yang sangat strategis. Dan yang paling penting sebenarnya kayak misalnya sering kali yang aku temukan tuh, misalnya aku suka nih, wah ini tape ketan dari Magelang nih misalnya. Di kemasannya ada nomor teleponnya. Ya betul. Ada mungkin Instagramnya, WhatsAppnya. Jadi ketika wah saya udah sampai kota saya nih, ngidam, mau repeat order itu udah tahu caranya. Betul. Tinggal telepon, bisa nggak ya dikirim
Kalau memungkinkan, nah ini jadi peluang yang luar biasa besar ini kayak gini. Iya. Jadi manfaatkan sekali momen ini untuk memperkenalkan produk teman-teman, memperluas jaringan agar produk teman-teman ini bisa dijual tidak hanya di daerahnya aja, tapi bisa lintas daerah, lintas kota, lintas provinsi, karena momennya pas. Alam dan waktu ya. Nanti ekspor itu. Kan jadi kan masih di dalam Indonesia. Iya, itu next nanti di pembahasan berikutnya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman siapkanlah peluru yang banyak. Ini tadi ada sedikit wacana untuk menambah atau momentum yang tepat untuk memperkenalkan produk-produk kita, atau barangkali cuman gara-gara tadi mau menambah perbekalan kita, cuan untuk perbekalan mudik, ternyata bisa jadi opportunity juga, peluang. Betul. Ya. Baik kita yang ada di kota besar ataupun yang ada di kota-kota kecil bisa sambil memperkenalkan ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan buat teman-teman dan bisa mendulang cuan lebih besar. Amin, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan kita ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi silakan teman-teman follow Instagram kita di naikkelas.id atau ninggalin jejak. Dengan cara apa? Dengan cara ikut komen di bawah. Dan share juga mungkin ya ke teman-teman yang siapa tahu teman-teman belum sempat menonton, teman-teman bisa share link ini. Dan juga silakan komentar berupa misalnya pertanyaan. Atau mau konsultasi juga boleh. Atau mungkin saran mau dibahas tentang ide apa boleh. Atau mau marah-marah juga gak apa-apa lah. Ya udah pokoknya taruh di bawah. Terus kita nanti akan realisasikan dalam obrolan kita lainnya di podcast Naik Kelas. Demikian, saya Mr. Popo. Saya Maufit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas.